Baik, siapa yang mau duluan? Tri atau Jun? Izin, Miss, mungkin saya dulu, Miss. Saya Oh, soalnya boleh. sebelumnya belum pernah bimbingan ke Boleh. Miss Sok Alia dulu. di share ininya apa tugas akhirnya. Udah kelihatan, Miss? Hmm, masih loading. Oh, Oke, sudah. jadi tugas akhirnya saya ngambil judulnya itu pengaruh kompetensi pegawai pemeriksa barang dan inovasi teknologi terhadap kepuasan pengguna jasa di kantor Bea Cukai Tanjung Mas Semarang. Maaf, maaf, coba ke atas lagi. Maaf, tadi judulnya pengaruh kompetensi pegawai pemeriksa barang dan inovasi Dan inovasi teknologi, oke, teknologi. terhadap kepuasan pengguna jasa di kantor bea cukai. Oke, jadi apa aja variabelnya? Kalau variabelnya kompetensi pegawai sama Oke, inovasi teknologi untuk variabel Y-nya itu di kepuasan pengguna jasa. oke, kepuasan pengguna jasa. Tahu kepuasannya dari mana? Dari survei. Oke, Survei. pengguna jasanya siapa? Ini penjelasannya rata-rata importir atau yang punya barang bisa kayak bisa importir atau PPJK. Orangan atau perusahaan maksudnya? Perusahaan. Nggak ada perorangan. eh Dia tuh kalau gimana ya? Dia tuh kalau di jadi kalau di lapangan itu kan kalau pada saat pemeriksaan itu perusahaan diwakili oleh orang yang Hmm. apa ya mengatasnamakan perusahaan untuk ikut melaksanakan pemeriksaan itu. Ya, berarti perusahaan, bukan Iya, perorangan. perusahaan. Ah. Oke, berarti nanti pegawai perusahaan tersebut ya, itu jelas lah. Oke, next, next. Terus, oke, terus. Oh iya, tadi apa? Kompetensi pegawai dan tek. Terus ke bawah, terus naikin. Inovasi teknologi. Nah, inovasinya apa? Jadi kalau misalkan di Tanjung Mas itu kan ini apa sebelum tahun sebelumnya ya Ya. itu pada saat apa ya kalau sekarang kan kalau misalkan semua dokumen yang akan diajukan maksudnya misalkan impor mau ada importir mau melaksanakan impor. Nah, itu kan semua dokumennya kan semua diinput melalui aplikasi di DJP itu C140. Mm. Nah, kalau di Tanjung Mas eh, dokumen C140 kan cuma yang seperti kayak invoice segala macam itu kan dari Tanjung Mas itu tidak bisa download langsung gitu loh, Miss. Jadi mereka juga mengajukan hard copy-nya untuk nanti dilaksanakan pada saat pemeriksaannya, pada saat barang kayak packing list segala macam. Nah, itu sebelumnya kan harus disetor manual gitu loh, Miss. Nah, sekarang tuh kan dari Tanjung Mas tuh ada aplikasi yang versi web yang dia tuh bisa input dokumen-dokumen nanti setelah diinput tuh langsung dapat antrian untuk dilaksanakan pemeriksaan kalau dia masuk ke jalur merah. Jalur merah itu apa? Jadi kalau misalkan di importir itu kan ada namanya pemberitahuan impor barang. Misalkan dia impor contohnya kayak apa ya? Botol, misalkan botol. Nanti kan kalau misalkan dia impor kan semua dokumennya termasuk invoice, terus perizinannya dia segala macam nanti diinput di C40. Nanti kan yang diinput C40 itu cuma ada namanya BL, Bill of Lading. Jadi kayak semacam
pemberitahuan kalau misalkan dia impor di kontainer itu ada berapa kemasan segala macam. Nah, nanti untuk detailnya itu di invoice. Invoice-nya itu semacam botol ini harganya berapa segala macam untuk penentuan pajaknya gitu loh, Miss. Nah, eh, semua ini kan diinput di C40. Nah, tapi dari Tanjung Mas itu kan tidak bisa apa ya, tidak bisa download download dari C40 karena itu memang langsung masuk ke sistem di pusat. Dan ketika pemeriksaan fisik itu kan butuh hard copy-nya karena tidak bisa se- by phone langsung karena karena apa ya istilahnya. Kalau lewat HP itu terlalu kecil karena pemeriksaannya kan di lapangan. Jadi mereka ngeprint yang selain diinput di C1 itu di print nanti diinput di webnya Tanjung Mas. Web Tanjung Mas nanti dengan input itu apa ya? Langsung dapat antriannya. Nah, nomor nomor namanya nomor aju. Nanti dari sistem C140 itu dari importir itu memberitahukan barang yang akan diimpor itu nanti secara sistem ada algoritmanya dia bakal masuk ke zona merah atau zona hijau. Kalau zona hijau itu kan dia cuma perlu bayar dan tanpa ada pemeriksaan fisik. Tapi kalau zona merah itu harus ada pemeriksaan fisik gitu. Nah, ini di sini ada, coba dikatasin tadi di bawah. Katasin. Oh, no, no, katasin ke di scroll. No, di scroll terus di Oh, ya, bawah. ke bawah ya, ya. Nah, ini apa itu gendis lagi? Nah, itu aplikasinya yang itu yang untuk input. Jadi versi webnya apa ya? Aplikasi web dari Tanjung Mas untuk memudahkan biar tidak biar paperless gitu loh, Miss. Untuk dapat nomor antriannya gitu loh. Jadi aplikasi Kalau ini dia hanya di misalkan Tanjung Mas. di zona merah sih lebih tepatnya. Kalau misalkan zona hijau biasanya nggak perlu karena semua base system dari sisa 40. Aplikasi gendis lagi ini hanya di Tanjung Mas, Iya, tidak se-Indonesia. nggak. Kalau yang se-Indonesia yang C140-nya. Apa yang apa? C140 namanya. Cesa Patno. C140. Nggak ada di sini, nggak kamu tulis. Nah, itu saya bingung. Nih. Apakah itu perlu di atau cuma yang di internalnya aja, Mas? Dipakai nggak yang Cesa 40 itu di Tanjung? Dipakai. Ya, berarti tulis. Berarti ada dua aplikasi. Yang Cesa Oh, 40 gitu. dan yang gendis lagi. Cesa Oh, iya. 40 tadi untuk yang hijau, kalau merah pakai gendis lagi gitu kan? Sebenarnya dua-duanya, jadi intinya gini, Miss. Kalau namanya impor kan semua dimasukin juga C sama nol. Nanti dari penjalurannya itu, apakah jalur merah sama hijaunya itu yang menjalurkan tuh dari C sampai nol, Miss. Nah, pada saat dia udah kena jalur merah, nanti kan akan ada pemeriksaan fisik. Nah, pada saat pemeriksaan fisik itu kan di lapangan tidak kayak di ruangan gitu loh, Miss. Jadi otomatis kan tidak tidak megang PC ataupun tablet ya. Pasti kan cuma pegang HP dan mereka memberikan soft copy. Jadi soft copy-nya kan dikirim lewat aplikasi Glisregi. Nanti dari staff dari Tanjung Mas ngeprint untuk diberikan kepada pejabat pemeriksa dalam artian pegawai bea cukainya untuk barang-barang sama dari yang dikuasakan importirnya untuk pemeriksaan fisik gitu. Oke. Berarti kalau dua-duanya sama, apa bedanya pakai Cesa 40 dengan gendis lagi? Bedanya kalau misalkan C140 itu untuk kelengkapan gimana ya? Eh, Kalau misalkan C140 itu dari mulai pendaftaran nomor ap- apa namanya nomor PIB-nya sampai dengan pembayarannya semua dapat dari C140. Dari tidak dan setelah input semuanya nanti keluar billingnya harus dibayar. Setelah Oke. billingnya harus dibayar, nanti dijalurkan ya dia apakah hijau atau merah. Nah, kalau hijau
itu pemeriksaannya tuh post border. Jadi misalkan istilahnya tuh dia udah bayar, udah boleh keluar langsung. Cuma nanti secara di pemeriksaannya tuh diaudit apakah bener ini harganya sesuai itu agak nanti mungkin. Nah, kalau merah itu langsung. Jadi ketika dia udah bayar, udah penjaluran, nah nanti diperiksa apakah barang yang diimpor yang kenyataannya fisiknya itu apakah sesuai dengan invoice-nya yang diberitahukan dia gitu. Jadi kapan aplikasi gendis lagi digunakan kalau dari awal pakai CS40? Digunakannya jadi gini Miss, gimana ya? Kalian kalau misalkan di C340 itu kan cuma nginput BL, tidak ada input packing list. Packing list kan tidak diinput di C340. Nah, ketika pemeriksaan fisik barang, pegawainya itu butuh, pegawai BC-nya itu butuh packing list karena untuk mengecek bener nggak Itu apa? Packing list. packing list. Packing list itu dokumen untuk menjelaskan barangnya itu ada berapa, ada apa aja, dan di berapa package Baik. itu berapa kemasan, isinya Ya. satu kemasan berapa gitu. Itu untuk mengetahui, contoh kayak misal botol, satu botol kan di invoice-nya diberitahukan dia, misalkan satu botol itu 15.000, $1 misalkan. Nah, kenyataannya itu pada saat fisiknya itu apakah benar pas dilihat tuh $15 apa enggak. Terus eh, misalkan di invoice di yang dibayar misal 15.000 botol. Nah, pada saat pemeriksaan fisik itu apakah benar pada satu misalkan satu kotak itu ada 100 botol. Apakah benar satu kotak 100 botol sesuai dengan packing listnya dia? Gitu, Miss. Intinya pada saat merah itu butuh packing list itu. Nah, packing list itu yang punya kan dari importir. Nah, dia itu intinya dari Tanjung Mas tuh memfasilitasi agar tidak manual ngantri gitu loh, Miss. Jadi nggak istilahnya tuh dia input secara web. Nanti kalau udah dapat antrian tinggal datang ke tempat pemeriksaan, tidak perlu kayak ngantri. Oh ini dokumen saya di segala macam gitu, Miss. Seperti itu sih. Ya, jadi kan dari awal pakai aplikasi C140. Tuh, tuh. Iya. Nah, jadi semua yang ngirim barang itu harus nginput data di dua aplikasi berarti. Di C140 nginput, di Gendis juga nginput gitu. Kalau nggak awal pertama itu penengah input ke C140. Setelah penjaluran, kalau dia jalur merah, baru dia input di aplikasi Gendis lagi. Berarti hanya yang jalur merah aja di Gendis Iya, lagi. ha-ha. Kalau jalur hijau kan Nah, karena, itu karena jalur pertanyaan hijau kan dari tadi jawabannya pemeriksanya tinggal jawab. gimana? Kan tadi pertanyaan Mas gitu. Kalau pakai Gendis lagi yang apa? Yang jalur merah gitu. Oh gitu ya udah. Siap. Oh, maaf, Karena maaf. ada syarat-syarat tertentu yang harus di apa? Diajukan betul. Nah, diajukannya di Iya, aplikasi Gendis lagi. iya. Ha. Gitu ya, menjelaskannya tuh sederhana aja ya. Ada Miss juga tidak paham Ya, istilah bea cukai ya. maaf, Miss. Betul. Berarti kamu nanti Ha. tulis dua aplikasi itu di sini apa tadi teh CASA 40 ya. Iya, ha. CASA 40 dan Gendis lagi. Karena kan Ha. tadi inovasi teknologi ya kalau dipakai harus dituliskan. Berarti ada dua aplikasi yang digunakan. Iya, Tuh ya. oke. Oke, next terus. Nah, ini survei kepuasannya tuh kamu akan buat lagi berarti. eh iya, tapi untuk yang merah aja sih, Miss. Maksudnya nggak untuk nggak semua gitu. Kalau ini kan kayak kan kalau misalkan di KPPN Mas tuh nggak cuma melayani soal impor, ada juga soal ekspor, ada juga soal jadi semua sisi dari semua semua bidang lah, semua bidang di Tanjung Mas itu dinilai gitu loh, Miss. Nah, saya cuma apakah berpengaruh nggak sih kalau misalkan ada yang aplikasi C140 itu dengan kompetensi pemeriksa barang sama kepuasan tuh mengaruh apa enggak? Iya, maksudnya berarti semuanya kan pengguna pengguna aplikasi CESA dan Gendis kan? Iya, ha, Iya kan? iya, Iya. Tapi kan eh, nggak pakai aplikasi itu. Jadi semua yang ke Bea Cukai Tanjung itu pasti isi aplikasi kan?
Iya. Iya, berarti semuanya nggak bisa dibatasin karena Oh semua iya. harus isi, kan? Nanti kamu tinggal pembatasannya gini aja di di eh, waktu penelitian. Misalnya nih, bea cukai ini kan sudah ada misalnya selama 10 tahun ya. Kamu nggak usah Iya. meneliti kepuasan selama 10 tahun, berarti 1 tahun Oh iya. terakhir gitu aja. Berarti datanya yang 1 tahun terakhir. Jadi dibatasinya di situ. Kalau misalkan 2 tahun, apakah nggak Ya, apa? bebas, Ini kan, bebas. Mau 10 oh tahun bebas. juga boleh. Maksudnya semakin banyak tahunnya, semakin banyak datanya. Betul. Nah, itu mah terserah kamu. Maksudnya pembatasannya itu di tahunnya aja. Terserah mau berapa Oh, tahun. iya. Oh berarti di batasan masalahnya ya, Miss? Gitu. Ya, nanti di batasan masalah kamu tulis penelitian ini dilakukan misalnya pada bulan Januari 2024 hingga November 2025 misalnya. Berarti kan itu sudah 23 bulan ya, dua Iya. tahun kurang 1 bulan misalnya. Jadi data yang kamu ambil ya selama kurun waktu segitu aja. Oh kalau misalkan data yang tahun lalu sama ini boleh nggak, Miss? Maksudnya untuk ini aja data empirisnya, maksudnya untuk biar ada gap kan. Kalau kemarin kan sebelum sama Miss kan, waktu sama Pak Joko itu kan diminta untuk menampilkan eh, apa yang membuat ada gap penelitian. Maksudnya dalam artian di survei ini apa yang membuat survei ini menjadi kamu teliti gitu loh. Nah, jadi saya makanya ini menampilkan kayak gap antara apa 2024 2023 dan 2024 Ini hasil dari surveinya mana? gapnya Ini gap ini dari mana? Tahu dari mana? dari data ini nih. Datanya dari mana? Datanya dari Tanjung Mas apa kantor. Oh, coba kok hilang. Coba lihat lagi. Mana tadi hilang? Gambarnya hilang. Ini Kenapa? kemarin kan cuma menampilkan, jadi kalau di sini cuma ada apa surveinya itu kan gimana ya? Saya agak takut untuk menampilkan di sini gitu, karena kan itu kan data internal ya. Jadi kayak nggak, saya bingung mau menampilkannya, jadi cuma menampilkan di Ada nama gapnya gitu. orang atau nama perusahaan di data tersebut? Nggak ada sih, cuma Ya lebih ke udah, seksi kalau ini, nggak ada. seksi ini. Oh gitu ya. Ya, coba lihat dulu. Lah, hilang lagi. Sebentar, bis. Ini saya mau tampilkan untuk ini. Oh, kirain nah hilang. Iya, iya, iya. Ini yang data survei kepuasan pengguna jasa tahun 2024. IPA itu apa? IPA yang sebelah kanan. Nah, ini IPA itu apa? Eh, aduh lupa aku. Ini aduh penggolongannya di ini. Soalnya ini cuma ini, Miss, apa namanya? Jadi kan saya minta datanya kan apa ya? Data hasil surveinya itu kan satu. Jadi di Tanjung Mas kan ada kantor wilayahnya. Jadi ada satu kantor vertikal satu tingkat lebih tinggi dibanding Tanjung Mas. Ya. Itu kan ada di kantor Kandil DJBC Jateng DIY itu punya beberapa satker vertikalnya. Hmm. Nah, datanya ini yang boleh saya minta itu cuma Hmm. apa namanya terkait yang hasil surveinya ini, Mis. Untuk yang Hmm. penjelasan terkait IPA segala macam itu nggak dikasih. Nggak dikasih. Nggak dikasih.
Gini dah, cari data yang dikasih udah. Kalau misalnya gitu, kalau bikin tugas akhir, cari data yang dikasih, jangan cari data yang nggak dikasih. Nah, nah, bingungnya gini, Miss. Kan saya kan survei kepuasan. Terus Hmm. kan kalau misalkan ini kan data empirisnya berarti ya yang ada kaitannya dengan X-nya. Berarti kan emang X-nya berarti kan terkait survei kepuasan. Selain itu kan tidak ada data lagi di Miss gitu. Ya Saya kan bingung tadi jadi yang kata kamu nggak dikasih data apa? data penjelasannya aja Miss kayak semacam apa ya? Dia kan bentuknya kayak penelitian gitu loh. Apa ya? Kayak Oke, oke, istilahnya oke, kayak I get it. Ini bab tidak bisa satu bab. dipakai. Survei ini tidak bisa dipakai kalau kamu tidak bisa menjelaskan ini apa. Kalau kamu nggak bisa jelasin IPA itu apa, kalau kamu nggak bisa jelasin tren itu apa, itu nggak bisa Oh dipakai. iya. Jadi eh, data survei ini bisa dipakai kalau kamu bisa menjelaskan. Nanti kamu Oh sidang iya. nih, ditanya nanti sama penguji, ini apa? Jelasin, sok gimana? Masa kamu alasannya saya tidak bisa menjelaskan karena tidak diberitahu? Ya, jangan bisa. Ya, Berarti minimal tanya kalau aja. misalkan saya Masa udah IPA nggak dikasih tahu, nggak boleh tahu IPA apa? saya dikasih ini aja, Miss. Makanya saya bingung juga. Ya, kamu nggak Berarti nanya. mungkin saya cari tahu lagi untuk terkait penjelasan segala semacam ini nanti ketika apa namanya? Pada saat ini udah tahu artinya. Nah, saya izin mau tanya, Miss. Apakah ini saya bisa ditampilkan di apa namanya? Di eh se- apa namanya? Di tugas akhirnya atau cuma gapnya aja atau gapnya nggak perlu malah Jadi gini, kan judul tugas kamu tuh, maaf, maaf, ulangi lagi. Eh, pengaruh pengaruh, kine, Allah Akbar. Pengaruh kine, pengaruh kompetensi pemeriksa barang kompetensi, betul, kompetensi dan inovasi inovasi. teknologi Oke. Di survei ini ada tentang kompetensi nggak? ada Mana? ini keahlian keahlian dan pengetahuan petugas pelayanan Cuman satu. Ada tentang kemudahan teknologi nggak? tentang teknologi Mm-mm. kalau tentang teknologi mungkin ke yang ini kemudahan mendapat informasi Enggak, terus kemudian menyampaikan pengaduan enggak. Itu beda lagi. Maksud Miss adalah survei ini adalah survei kepuasan terhadap kinerja eh, KP, KP, KPBC Tanjung Mas. ya. Oke, ini tuh survei kepuasan pengguna jasa. Dilihat dari apa? Dari pelayanan dan sarana prasarana, ya. Jadi kalau kamu mau ambil eh, hasil dari survei ini, ya bisa saja, tapi hasil ini adalah hasil tentang pelayanannya, bukan tentang kompetensi pegawai. Karena kompetensi pegawai dan pelayanan belum tentu sama. Pegawai yang S1 dan S3 belum tentu yang S3 lebih bagus dari S1 pelayanannya misalnya ya, gitu loh. Jadi kompetensi itu tidak berbanding lurus dengan pelayanan, tidak selalu gitu. Iya. Ya, kalau mau menjelaskan gap, maksudnya kalau mau dimasukkan ke tugas akhir boleh untuk menjelaskan tentang gap pelayanan, boleh. Nah, mungkin dari situ kamu bisa bilang, oke, saya pengen tahu nih pelayanannya kok turun misalnya ya, nilainya. Tahun kemarin misalnya nilainya, ini bahasa gampangnya, misalnya nilainya tahun kemarin 8 misalnya, sekarang jadi 7 gitu. Apa yang salah? Nah, karena ada gap ini, maka saya ingin meneliti tentang apakah mungkin kompetensi pegawai itu mempengaruhi pelayanan gitu. Makanya saya ingin membuat penelitian pengaruh kompetensi pegawai dan juga ditambah adanya inovasi teknologi gitu. Paham ya? Bentar, Miss. Berarti
Yang saya sampaikan nanti terkait ini survei terkait pelayanan dan Kamu di harus survei slide saya sendiri karena kamu nggak bisa pakai survei ini. Survei ini bisa digunakan untuk kamu menjelaskan gap penelitian tadi. Kalau mau pakai itu bisa. Tapi kan ini tentang kepuasan pelayanan dan sarana prasarana ya. Indikatornya tuh jelas. Oke. Sedangkan indikator jenis berarti eh, kalau di latar belakang itu data untuk apa ya? Ini nggak perlu ada kayak seperti ini atau gimana sih? Soalnya bukan. kan kalau surveinya nanti intinya kan kalau misalkan ini ada gap, misal contoh kayak misal sarana prasarana yang Hmm. kebersihan kantor segala macam itu ada penurunan dari tahun 2023 dan tahun 2024. Mm-mm. Ada penurunan. Nah, itu saya teliti. Nah, eh, untuk menuangkan di dalam data empirisnya di latar belakangnya gimana? Ya nggak usah, karena kan judul kamu kompetensi dan inovasi teknologi, bukan tentang sarana prasarana. Oh, enggak, itu maksudnya contohnya aja, contohnya kalau misalkan. Nah, kalau misalkan yang tentang kompetensi berarti saya harus nyari tentang kompetensi Kamu yang harus bikin survei sendiri, kuesioner sendiri kepada pengguna jasa. Nggak bisa pakai berarti survei yang lama. kuesionernya 2 kali bikin berarti, Miss. Nggak 2 kali bikin, kamu udah bikin. Tuh, kan bukannya nanti setelah sudah sampai ke bab ini baru bikin nanti apakah berpengaruh enggaknya nanti ketika di situ apa Kuesioner itu di bab 4, bukan di bab lah iya 1. kuesionernya itu dibikin sekarang atau nanti gitu loh. Kalau kamu Tidak, misalkan kayak izin eh, yang Miss bilang berarti kayak saya bikin awal ini terkait yang judul saya terus nanti di bab 4 saya bikin lagi gitu Miss. bukan. Kamu kan mau pakai survei yang sudah ada. Ini Iya. bisa dipakai untuk menjelaskan gap penelitian. Tadi kan kamu Hmm. bilang bagian penelitian. Hmm. Bisa dipakai karena ini kan tentang pelayanan dan Hmm. prasarana boleh. Tapi kalau buat judul penelitian kamu nggak bisa pakai ini, kamu harus buat sendiri. Berarti Baru di bab 4 kan makanya kamu neliti pengaruh kompetensi dan oh iya oh inovasi gitu astagfirullah. loh Saya maksudnya. kira siap, siap. Saya kira saya harus buat sendiri untuk memperkuat di latar belakangnya gitu. Saya kira gitu. Nah, Makanya kalau misalnya nggak usah namanya gap penelitian kan penelitian yang sudah dibuat. Bukan kamu buat sekarang. Gap 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 yang tadi kamu bilang itu oh kan yang iya sudah iya iya. dibuat, yang sudah ada. Kamu paparkan, kamu nggak nggak usah kamu buat sekarang. Itu mah yang udah ada. Kamu jelasin nih yang udah ada seperti ini gini-gini memperkuat bahwa penelitian kamu ini penting gitu loh maksudnya. Tapi esensinya beda. Kalau di gap ini kan tentang pelayanan dan sarana. Nah, kamu ingin fokus ke misalnya di pelayanan itu kan ada tentang pegawainya. Nah, kamu ingin fokus ngambil ke kompetensi pegawainya gitu maksudnya. Nanti dijelasin tuh gitu. Oh iya iya. Nah, itu Paham berarti kan, Pam? saya nggak perlu tabel untuk gapnya, saya yang menjelaskan terkait hasil ini aja berarti. Mas. Kayak yang yang hasil survei ini yang ada kaitannya sama judul saya gitu ya. Makanya ada gap, makanya saya teliti gitu ya. Mau yang tadi kamu sudah buat juga nggak apa-apa. Gap yang kamu Oh, buat kan gap itu penelitian terdahulu, ya kan yang sudah pernah. mm-mm. Kan kamu gak boleh neliti yang sama judulnya, ya kan? Makanya judul kamu beda kan dari penelitian yang sudah sebelumnya. Cuman kan Iya. ada benang merahnya. Nah, kalau kamu mau jelasin boleh, pakai aja yang sudah kamu buat itu. Tapi nanti kamu di bab 4 beda lagi bikin surveinya, bikin sendiri, bikin baru. Oh iya, iya. Gitu maksud Miss. Iya. Miss tadi nangkepnya kamu bab 4 mau pakai survei ini. Oh, enggak, Nggak bukan, Miss. bisa. Maksudku, Ya, survei ini boleh nggak sih dicantumin di latar belakang istilahnya cuma kayak ini loh hasil jasa survei ini, terus nanti di tabel yang gap itu tuh gap ini maksudnya nih, Miss gap yang ini loh kayak ini sangat puas dari tahun sebelumnya kok cuma puas ada penurunan segala gitu aja sih, Miss. Menjelaskan itu aja sih. boleh, boleh, boleh aja.
Tapi Oh, tadi jebakan Batman. Jebakan Batmannya apa? Kalau penguji nanti nanya IPA itu apa, kamu bisa jelasin. oh ya, siap. Itu Berarti aja. saya tinggal nyari. Oh ya, Dicantumin gak masalah. Ya bagus-bagus aja. oh Ya, ya. Ini saya ganti untuk yang ininya. ya, so. Ya, up. Di mana? Ini kan yang tadi. Salah maksudnya ke bawah. Aduh, kebalik wae. Maksudnya Iya, next, iya. next. Aduh, Next. ya. Next. Next. Oke. Oh, iya, bentar. Rumusan masalah. Oke, next. Nah, ini, oke, berarti kamu tulisnya penelitian ini fokusnya pegawai bea cukai di Pelabuhan Tanjung Emas, maksudnya ya, oke. Nah, ini penelitiannya periode waktunya ditulis jangan hanya Di ya oh ini dijelas. ya. Mm-mm. Oh ya, bisa berarti kalau misalkan kayak Januari 2025 sampai November 2000 Desember 2025 itu nggak apa ya, Miss? Ya, tapi harus sudah beres. Jangan sampai kamu masih neliti, masih berlanjut. Jangan, nggak ada penelitian itu ongoing. Berarti Penelitian, bagusnya sampai bulan, maksudnya misalkan kalau lancar misalkan sidang di Januari, berarti lebih bagus di kayak di November atau ini gitu, ya betul, Miss. betul, Oh, betul. Jadi jelas gitu batasannya gitu ya. Oke, next. Oh masih ditulis, sok sok terus dulu. So, mau digenapin setahun boleh, Oktober 2024 sampai 2025 terserah oh kamu. iya. Mm-mm. Siap, oke. Pengaruh. Wait, tunggu. Yang nomor 3 pengaruhnya satu aja. Wah, Oke. Tunggu sebentar. Bentar. Bentar ya. oh, Ya, maaf, lanjut. oh iya, sampai Eh, Manfaat ya. ini gitu. Tujuan udah. Manfaatnya ya. Next metodenya. Oke, next. Lokasinya oke. Di apa namanya? Boleh ditulis nggak sih alamatnya? Kantor bea cukai, jalan apa gitu ya? Oh iya, siap. Mm-mm. Oh, oh, Waktu ini penel Jin, Miss. Ini kan surveinya kan eh, seluruh pengguna ya. Itu lebih ke alamat kantornya atau alamat pelabuhannya, Miss? Soalnya kan beda lokasi. Oh, lokasi penelitian tuh kantor bea cukai.
Oh, Kantor bea cukai aja, kantor bea cukai. Kalau pengguna mah nggak usah ditulis kantornya. Nggak usah kamu tulis nama perusahaannya juga nggak usah, pengguna mah oh jumlahnya bukan, aja ada maksudnya berapa. ya, eh ini kan, oh tapi udah di judul ya, oh ya siap. Di judulnya di Tanjung Mas aja. Lah emang kamu mau di mana? Adik kamu kerja di mana? Tri kerjanya di mana? Di Tanjung Mas ya, maksudnya Tanjung Mas kan? eh saya pikirnya kan ini kan terkait kayak apa ya? Terkait yang jalur merah. Nah, pemeriksaan jalur merahnya kan bukan di kantor utamanya gitu loh, Miss. Tapi di apa sih? Di Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Mas gitu, Miss. Maksudnya, ya apakah itu dicantumkan dua-duanya atau cuma kantornya aja gitu? Penelitian. Jadi Soalnya pemeriksaan bea cukai itu di dua tempat gitu. bukan, Miss. Kalau misalkan kantornya itu kan semacam untuk administratif lah. Nah, kalau pemeriksaan fisik kan itu kan terkait ada terminal peti kemasnya di Tanjung Mas Semarang. Jadi kan mereka yang mewakili. Oke, berarti kantor yang ada yang tempat terjadi TKP aja. Oh ya udah siap. Oke. Karena kan berarti pegawai yang diteliti pegawai yang di sana ya, bukan yang di Iya, kantor. Nah, siap itu maksudnya ya itu. betul. Berarti itu yang Ya di udah. pelabuhan berarti ya. Oke. Ya, ini situ. Oke, objek penelitiannya itu pegawai atau pengguna? Pengguna sih. Berarti populasinya bukan pegawai atuh. Oh ya udah. Berarti perusahaan apa ya? Perusahaan ya, Miss? Jangan, jangan. Pengguna aja tadi. Apa sih tadi Oh sebutannya pengguna. Oh, kamu teh? Pengguna jasa ya? ya. Nah, Oh. pengguna jasa. Pengguna jasa di tahun di waktu penelitian itu. Oh langsung disebutin juga berarti, Miss. Nggak usah, maksudnya ini mah. Enggak. Oh ya udah, Maksud siap. ditulis, maksudnya ini ngejelasin. Pengguna jasa di tahun 2025 misalnya ada berapa nih selama setahun ini Kalau totalnya. misalkan kalau misalkan setahun Hmm. eh tidak ada 100 nggak mau, Miss. Maksudnya kayak Nggak cuma lima apa-apa, puluh tuh atau. udah itu. Mau dua juga nggak apa-apa. Oh, oh iya dah. Saya kira dia harus kayak minimal sekian, sekian gitu. Nggak ada. Cuman kalau di bawah 100 kamu nggak usah pakai metode sampling. Oh, Jadi populasi sama dengan sampel aja. oh Karena iya, kan datanya nggak banyak ya. oh iya, Jadi nggak usah pakai metode apa rumus sampel, nggak usah. Sampel itu misalnya gini, datanya ada 2.000 misalnya. Penggunanya 2.000. Nah, atau eh, kan susah ya, bisa aja tapi kan susah nambah. Kamu sampel dari 2.000 itu berapa misalnya berapa persennya. Nah, kalau cuman 100 di bawah 100 misalkan kan populasi aja. oh Jadi margin errornya nol. Jadi maksudnya sangat 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 tipis gitu. Nah, cuman berarti kan kamu harus ngasih kuesioner ke penggunanya. iya. Kamu bisa ngasihin nggak? Nanti lewat ini, Miss. Jadi kan nanti pada saat pemeriksaan fisik kan ini, Miss. Ada yang mewakili dari perusahaannya itu. Jadi Maksudnya kan yang saya udah istilahnya lewat, ngasih ke kamu mereka biar ngasihinnya gimana? di WA. Soalnya kan ketemu langsung juga, Miss. Dan Oh, ada nomor nomornya ada. telepon. Maksudnya kamu Iya, punya ada nomor. telepon. Oke, 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 good. Iya, Kalau gitu bagus, bagus ya. Oke, good, good. Next, next, next. Ya, ini mah ya teori lah ya, tau lah. Nanti tinggal iya, ngitungnya yang bingung mah ya. iya itu. Teknis data. Next, 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 next. Uji, ya, uji. Oke, nanti Miss cek kuesionernya dulu lah sebelum ke uji-ujian ini ya. Oh iya, Ya nggak apa-apa. Tapi nanti ini mah rumusnya ada kan? Rumus yang iya ada. biasa di bawah ada. Sok, coba Ah, next, next. baru sampai sini sih, Mas. Oh, Sama baru ini. sampai situ. Oke. Iya, Oh, ini daftar pusakanya teh sistem apa ya? Kemarin teh Miss lupa ada yang bilang apa ya? Apa sih? Mendeley. Yang Bukan. sorry, bukan footnote tapi yang berurut gitu ya? Ya kan? Ah,
Saya juga Sistem lupa, apa sih? Miss. Sapa ya? Apa sih kemarin tuh? Miss lupa apa? Ya, ya, berarti bisa berulang-ulang, satu buku bisa berulang-ulang ya? Iya, Ya, ya. saya Nah gitu. Berarti nanti kamu teorinya, teori kompetensi, kamu ke materi sumber daya manusia ya, manajemen SDM, oh kompetensi, di itu dimasuk di ini ya, Miss. Di latar bab, belakangnya, Miss. bab 2. Oh, Enggak. oh Bab, ya, sorry, sorry, sorry. bab 2 sudah ngomongin bab 2. Iya, Udah bab 2. iya, Teori nih iya, ya, siap. teorinya maksud Miss, nanti kamu siapin baca buku MSDM, manajemen sumber daya manusia ya, tentang kompetensi dan tentang Mm-mm. kepegawaian, terus teknologi, itu manajemen tentang teknologi ada juga yang terbaru, sama kepuasan pelanggan berarti ya, manajemen Teori pemasaran kepuasan pelanggan, biasanya Miss. ada. Mm-mm. Itu ada kayak batasannya nggak, Miss? Kayak harus berapa segala macam untuk teori-teorinya. Nggak ada batasan sih, cuman emang sebaiknya lebih dari 3 ya. Maksudnya, jadi kan mahasiswa tuh diminta untuk baca. Jadi melampirkan teori itu banyak melampirkan tuh bukan untuk dipakai semua gitu. Enggak, nanti kan kamu mungkin yang cocok sama ini teori A, cuman kamu paparkan ada beberapa teori gitu yang sesuai gitu. Oh, Kayak gitu. Dan kalau bisa buku, dari buku atau dari jurnal maksimal 5 tahun ke belakang. kalau misalkan buku kan ini ya, kalau misalkan kayak jurnal tapi yang udah di kayak di Scopus apa yang ini nggak apa-apa, Miss. Saya nggak, maksudnya kalau misalkan buku kan harus apa ya untuk ini kan harus ketik sendiri. Kalau misalkan dari jurnal kan bisa baca langsung di sini terus bisa dibantu untuk melakukan ringkasan segala macam gitu, untuk mengetahui ide dari itunya Ya, gitu, Mas. ya, I understand. Jadi kalau saran Miss Alia, book is better. Kenapa? Karena kamu dipaksa baca, apa ya, ya. Tapi memang kamu kerjanya lebih 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 lama ya. Tapi kalau pakai jurnal juga nggak apa-apa. 5 tahun ke belakang, pokoknya jangan lebih dari 5 tahun ke belakang. Berarti paling paling tua terbitan 2020 aja. Sekarang kan 2025, berarti paling tua terbitan 2020. Kemudian jangan lupa nanti tugas akhir kalian tuh kan dicek Turnitin ya. Nah, jadi AI, plagiat dan lain-lain itu bakal kedetek. Jadi saran Miss, paraphrasing, pakai bahasa sendiri. Ngelihat nggak masalah, toh kita juga niru, bukan niru, saya kita baca jurnal, oh ini ada, masukin ke sini, betul masukin. Yang tidak usah di paraphrasing tuh ini quote, quote teori kata menurut Tri Oh, Adisyah, ya itu mah nggak usah diubah kata-katanya kan, memang itu mah teori dari Kotler misalnya, atau teori itu kan memang kata-katanya seperti itu mah tidak tidak akan mempengaruhi Turnitin. Yang mempengaruhi Turnitin itu yang selain quotation. oh iya. Oke, berarti bisa ya minggu depan bab 2 beres. Insya Allah. Atau atau minimal minggu depan udah baca buku apa aja, baca jurnal apa aja gitu. Jadi Oh udah iya, siap, siap. Oh, siap. sehari 2 hari satu buku atau 2 hari satu jurnal, atau kalau misalnya bisa terlalu banyak mah. Oh iya, siap. Kecuali Sabtu Minggu kan libur, nah bolehlah Sabtu Minggu lebih banyak gitu. Bisa ya? Siap. Oke, sip. Izin, Miss, Beres. saya screenshot dulu ya, Miss, buat ini. Oh iya, sok. Eh, Siap, terima kasih, Miss. oh iya. Hmm. Oke, siapa sekarang? Jun atau Muhammad Khoir atau Lili? Siapa lagi nih? Denny.
Izin, Miss, terdengar tidak suara saya? Kedengaran? Oke. Izin share screen ya, Miss. Yap. Keliru. Sudah terlihat belum, Miss? Kemarin kan saya janjinya sebenarnya hari Sabtu harus kirim judul ke Miss Alia. Cuman ternyata saya ada penugasan, Miss, dari minggu lalu. Jadi Tapi lagi saya di sudah mana? finalisasi. Nah, judul yang saya ambil ini, Miss, pengaruh implementasi program internal corporate value Mm-mm. terhadap pemahaman pegawai tentang nilai-nilai Kementerian Keuangan di Direktorat Kidsda. Oke, tapi Lili, mohon maaf, berapa variabel ini? Dua ya? Iya, dua. Nah, Miss baru dapat, nggak baru dapat sih, dari Bu Dokter Silvana, tahu ya? Hmm, minimal dua atau nggak boleh dua, Miss? Nah, nah kalau Miss mah satu juga nggak masalah ya. Kalau Miss Alia mah, cuman di sini sekedap ya, takutnya salah, sekedap. Tunggu bentar. Di apa sih bimbingan TA ya? Iya, Grup bimbingan TA teh perasaan di share. Nah, ini ada nih. Dikirim aja lah ya ke grup WA yang kita ya. Nah, ini untuk mencapai itu memiliki minimal dua variabel X. Nah, kalau dua variabel X berarti minimal berapa variabel? tiga. Ya, Ah, makanya Miss juga aduh. Eh, sekali lagi kalau Miss Alia sih ini udah aman ya. Ini mau kamu judul ini it's okay. Nah, cuman karena aturan ini berarti kamu harus tambah X-nya. oke, Miss. Nah, apa tuh? Nanti coba saya cari satu Nah, variabel lagi untuk ditambahkan. ya, gitu. Cuman eh, nanti kemungkinan besar saya masih akan pakai permasalahan yang sama, Miss. Jadi mungkin bisa dilanjut ke latar belakang masalah dulu aja kali ya, Miss. Bentar, wait. Program ICV, oke. Dan pemahaman pegawai, oke. Ya, next. Oke, next. Hmm. Ya, next. Oke, next. Nah, maksudnya adalah kalau judulnya ini kan baru dua. Nah, kalau judulnya ada tambah lagi X1, kan di latar belakangnya juga nanti berubah. Harus ditambah. Iya, Terus di rumusan masalah juga nanti berubah. Di sini kan bagaimana implementasi program UCV, bagaimana tingkat iya. pemahaman pegawai. Nah, kalau ada lagi kan ini juga berubah. Nah, itu loh. Kalau ini sih nggak masalah, ini sih nggak masalah, udah benar. Next. Batasannya, wait, batasannya benar. Gini. Kalau bikin batasan masalah itu straight to the point ya, jangan jangan bikin dua dua halaman. Enggak, itu bukan batasan masalah ya. Batasan masalah Oh, tuh gini, apa yang mau kamu batasi? Sok Miss tanya dulu. pertama di ruang lingkupnya, Miss. Kan untuk ICV sebenarnya dilakukan di seluruh unit kerja, cuman dibatasi hanya di lingkup Direktorat Kerja aja untuk penelitian ini. Oke, berarti hmm,
program ICV-nya atau karyawan yang melakukan program ICV-nya? Penelitiannya hanya dilaksanakan di Direktorat Kidsda. Kalau programnya semuanya melakukan. Hmm. Enggak, Cuman Mas. Oke, oke, oke. Judulnya coba sebutin aja, judulnya ulangi lagi. judulnya ini Miss. Oke, gini loh. Ini kan program ICV itu di semuanya ya, di semua direktorat ya, se-Indonesia. Mm-mm. Udah itu mah jelas. Iya, Nah, itu nggak usah dibatasin. Itu mah common knowledge aja ya, anggap. Berarti yang kamu batasi oke. apa? Penelitian, maaf, penelitian ini dilaksanakan di mana? Itu aja. Oke, berarti penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Kidsda gitu aja, Miss ya. Nah, gitu di batasan. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Batasan masalah tadi mana? Batasan. Nah, berarti kamu tulis saja bahwa Nggak usah penelitian, dijelaskan ya, Miss. nggak usah, nggak usah. Penelitian ini dilaksanakan hanya di lingkup Direktorat Kisda yang mana? Maksudnya gimana tuh, Miss? Kisda itu se-Indonesia atau ada di tiap Enggak, kota Kidsda atau itu di mana? cuma satu, apa ya, satu bagian gitu aja sih, Miss. Salah satu unit lah di DJP-nya. BJP itu di mana? DJP kan ada di mana-mana, Miss. Di seluruh Indonesia ada. Nah, Oke. salah satunya itu ada unitnya itu Kidsda gitu. Nah, ini Kisda yang kamu teliti ini unit Kisda di seluruh Indonesia atau di mana? Enggak. Maksudnya Kidsda itu cuma ada satu, Miss. Jadi di kantor pusatnya aja. Oke, berarti di BJP selain Jakarta nggak ada Kisda. Iya, nggak ada. Oke, nah berarti kamu jalan. Ya, berarti asumsinya kan kalau penguji ya nggak tahu semua ya. Berarti penelitian ini dilakukan di lingkup Direktorat Kidsda bagian dari apa tadi teh? PJP, sorry, kantor apa tadi kantor apa? Kantor wilayah. Em, Gini, Miss, jadinya. Gimana sih? Iya. Bahasanya gimana Namun, jadi? penelitian ini akan dibatasi pada lingkup Direktorat Kidsda yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen pajak ada di setiap provinsi nggak? Jadi DJP itu kan punya kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan, Miss. Mm-mm. Nah, kantor pusat itu cuma ada di Jakarta. Di dalamnya itu ada beberapa direktorat. Mm-mm. Kalau untuk yang Kanwil itu dia membawahi beberapa KPP. Kayak gitu, Miss. Mungkin nanti Kidsda itu itu bisa hanya ada di dikasih. Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta. Iya. Iya, tulis maksud Miss tuh. Dibatasi di lingkup Direktorat Kisda bagian dari Direktorat Jenderal Pajak Pusat Jakarta gitu loh. Oh, gini aja, Pak. Kalau gini gimana, Nah, Miss? nggak usah pakai namun. Batasan masalah penelitian ini Nggak apa-apa, akan ini dari nanti saya hapus. namun Ini itu nanti saya hapus, Miss, yang merah. kata sambung ya, iya iya ya. Iya, iya. Apa? Penelitian ini dibatasi pada lingkup Direktorat Kisda yang merupakan bagian dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Oke, jadi jelas ya, hanya ada di kantor pusat Jenderal Pajak gitu ya. Kemudian batasan yang selanjutnya, coba ke bawah lagi, bisa ada yang kelewat, bisa salah baca. Analisis kegiatan utama. Wait. ICV itu ada 33 subkegiatan. Dia 6 kegiatan utama, di Mm-mm, dalamnya ada 33 subkegiatan. mm-mm. Tapi kamu mau meneliti hanya 18 subkegiatan gitu. Hanya pada 6 kegiatan utama dan 18 subkegiatannya, Miss. Ya kan 6 kegiatan utama mah sama. Iya, Berarti subkegiatannya 33 kan totalnya. ya, tapi cuma diambil 18.
Oke, berarti kamu yang ini jangan dihapus. Berarti kamu yang ini bener ya. Berarti struktur blok MCV. Oke. Sampai sini aja, Miss, berarti. Nah, nah di penelitian ini jangan mengingat kompleks, nggak usah pakai gitu. Penelitian ini mengingatnya dihapus saja. Penelitian ini hanya sorry, sorry bahasanya. Struktur program CV, oke. Dengan em, oleh karena itu penelitian ini hanya memfokuskan pada 6 kegiatan utama dan 18 sub kegiatan. Udah titik gitu aja. Ya, itu aja ya. Jadi nggak usah nih. Terus nggak usah dijelasin juga pembatasan yang dilakukan, nggak usah. Kamu ini bukan menjelaskan batasan arti batasan masa. Nah, gitu. Jadi enak ya bacanya. Jadi kita tuh tahu fokus. Oke, yang dibatasin itu apa? Pertama, penelitiannya di pusat doang. Karena kita sudah hanya ada di pusat. Kedua, ICV yang diteliti dari 33 hanya 18 gitu. Tuh, enak kan bacanya ya? Nah, tapi ini kan baru 2 variabel. Nah, kamu kalau ada satu variabel lagi, Nanti nanti ini tambah lagi, Miss. ya. Cuman nggak tahu sih apakah nanti batasan masalahnya akan bertambah, Miss. Karena saya masih harus nyari variabel satunya. Nah itu maksud Miss ya. Pokoknya minimal ini udah beres ya. Iya, Ya ya, Wai. Tujuan penelitian ya tergantung rumusan masalah ya. Next. iya. Manfaatnya memberikan. Oke. Apa ini? Internalisasi. Oke, metodenya. Oke. Nah, ini juga nanti ya penjelasan metode penelitian variabelnya juga berubah nanti ya kalau 3 variabel. Oke, next. Oh, udah baru itu, Miss. Oh, udah. Nah, di sini ada 29 halaman. Kirain Miss masih banyak. Oh, formatnya. Oh, aduh, kamu tuh ditugasin kemana nih? Lagi di luar kota atau gimana? Kemarin tuh seminggu saya ke Jogja, Miss. Ay, tapi Karena saya udah lagi pulang. akhir tahun kan agak lumayan sibuk ya. Ah iya ya, emang ngabisin ngabisin dana ya. Apalah Miss juga. Iya. Berarti Lili PR-nya, aduh, karunya, sih Miss nggak tega ya ini ya Allah. Nambahin Coba variabel. kalau Cari aja yang judul gampang saya yang aja lah, Li. sebelumnya Cari aja yang gitu ya. variabel yang mudah aja, jadi tidak menyulitkan ke kamunya gitu. Oke. Yang datanya ada gitu ya, jadi kamu tuh nggak susah gitu. Gitu aja lah. Siap. Oke. Nanti minggu depan deh, Miss, saya sekalian selesaikan juga yang bab 2-nya. Iya, boleh, boleh. Oke, terima kasih, Miss. Oke, sih. Next. Siapa yang belum teh? Jun atau Muhammad Khair? Izin, Miss. Ya, Boleh, mangga. Miss. Sok. Boleh, boleh. Siap. Saya izin share dulu, Miss ya. Boleh. Udah kelihatan belum? Iya, Miss. Oke, udah. Oke. Kemarin seperti pertemuan minggu lalu, judul saya itu tentang pengaruh insentif finansial dan motivasi kerja terhadap kinerja ASN di lingkungan kantor saya sendiri, Miss. Aman ya, ini mah ya udah 3 ya, Jun ya. Aman, Miss. Sudah tiga. Asa udah ya ini mah Jun mah kemarin udah beres kan ya? Apa sih? Udah, cuman ini saya udah kasih sekalian jurnalnya, Miss. Jadi Oh, lebih panjang dia latar belakangnya, Miss. oke oke. Saya izin sambil scroll pelan-pelan, Mas ya. Ya.
Wait, wait. Siap, bentar dulu. Oke. Hmm, tadi judulnya apa? Bagi eh Pengaruh insentif finansial oh terhadap memang iya, iya, Mas lupa. Oke. ya, Oh iya iya. Next, 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 next. Nah, ini. Kem- kemarin baru sampai yang belum sampai batasan masalah, Miss. Oke. Batasan masa berarti ya udah ya. Objeknya ya. Nah, ini nggak usah di batasan peneliti, sorry. Pendekatan penelitian nggak usah dibahas di batasan peneliti. Apa sih itu judulnya? Batasan masalah ya? Batasan masalah, Miss. Nggak usah. Oh, siap. Saya tandain dulu, Miss. 3, 4, 5 nggak usah. Oke. Bentar. Ya, terus bentar-bentar. Hmm. Iya, ya. Next, next. Oke. Oke. Oke, boleh-boleh. Next. Metode kuantitatif. Oke, next. Observasi, terus lagi kuesioner. Dasi. Oke, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Oke, next, next. Oke, next. Kamu menjelaskan uji-ujinya. Sebenarnya tidak perlu kamu jelasin, kamu pilih yang kamu pakai aja. Oh, siap, Miss. Tapi kalau mau ngejelasin juga apa-apa sih. Next, next. Terus, Oke. terus. Siap. Pengujian hipotesis. Oke, next. Next. Ya, ini mah rumusnya. Ya, ya. Next, 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 next. Udah, Miss. Udah. Nah, asal nggak ada ini, apa tadi teh? Bab satu teh. Lokasi dan tempat penelitian itu bab berapa? Bab 2 ya? Hmm. Oke, sebentar, Miss. Apa dimasukin di bab satu, Miss ya? Enggak, bentar. Unsia teh, bentar, Miss lupa ada ini enggak, bentar. Kalau eh, Bukan, apa sih? Pedoman, nah ini nih, sorry, sorry, maaf. Miss buka dulu ya, bentar. Pedoman siap, Miss. penulisan tugas akhir udah pada punya semua kan ya? Siap, saya sudah punya, Miss. Udah punya ya. Ntar Miss buka ya. Takutnya Miss yang salah. Miss salah sekedap. Biar ada contohnya. Nah ini terus latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, manfaat, metode. Ah, iya. Metode penelitian.
Kalau lokasi dan tempat penelitian di bab berapa ya? Kok beda-beda sih? Tadi yang punya tri di bab berapa ya? Ini Miss tadi di eh, sebelum metode pengumpulan data, sebelum populasi dan sampel tuh di atasnya ada lokasi dan waktu penelitian. Kalau punya saya Miss. Soalnya di sini nggak ada. Berarti di bab satu kan ya? Iya Miss di bab satu tadi saya katakan. Bab satu. Nah, nanti ditambahin ya Jun ya. Ya, Mas. Lokasi dan apa apa alamat Berarti di alamat kantor bagian kamu. bagian dari metode penelitian, Mas. Ya? Hmm, iya kayaknya. Iya. Di metode penelitian tuh ada lokasi nih ada teknik pengumpulan data sama ini nggak lengkap ya di pedoman penulisan nih Miss share aja ya yang Miss dapat dari ini. Di sini mah nggak lengkap ya. Yang Miss dapat itu, tapi itu kayaknya nggak lengkap ya yang Miss share di grup ya. Iya, sama sih, Mas. Punya saya kayak gini juga. Oh ya, Mohon mohon izin, Miss. ya Khairul. Kalau izin, kalau misalkan menurut hemat saya sepertinya terkait lokasi dan objek itu dia nanti masuk di batasan masalah sama yang ada di bab 3. Kalau misalkan di batasan masalah dia yang untuk membatasi lokasi dan kawan-kawannya, tapi kalau Ya. misalkan yang di bab 3 dia lebih dijelaskan secara rinci. Di bab 3 berarti bab 3 itu implementasi metode usulan ya? Iya, betul, Miss. Oke oke. Oke, gini. Berarti di bab 3 aja, Mas ya? Atau Em, mhm. Ya, boleh. Hmm, ya boleh. Berarti kamu ini udah beres ya? Tinggal bab 2-nya belum? Jun? ah ya kalau emang udah nggak ada koreksi, mungkin nanti saya coba lanjut bab 2, Miss. Udah lah, aman. Bab 2 itu berarti landasan metode teori-teorinya ya. Oke, siap, Miss. Di MSDM ya, kamu mah ya. Teori motivasi, kinerja, terus insentif terhadap Terhadap kinerja, Miss. kinerja, sama teori kinerja ya. Ya, Itu. Ingat ya tadi ya 5 buku atau jurnal boleh, tapi di 5 tahun terakhir, berarti paling terbitan ya. Artinya gini, ada teori yang teorinya tuh dari tahun 80 masih bisa dipakai sekarang. Masih. Jadi yang 5 tahun ke belakang tuh terbitan tahun terbit buku atau jurnalnya ya. Bukan tahun terbit teorinya ya, bisa salah paham. Takutnya salah paham. Oke, oke, Miss. sip. Jun aman ya? Wah, udah aman. Oke, siap, Miss. Berarti siapa sekarang yang belum? Oke. Khair Ma udah? Saya Makasih, belum, Miss. Miss. Oke. Aduh, Kalau nggak keluar. Ya, Assalamualaikum, Miss. Selamat Waalaikumsalam. malam. Wah, Khairul teh asa udah beres juga ya? Kamu mah ya kemarin teh. Udah beres. Eh, bab satunya, ya Alhamdulillah sudah, Miss. Berarti sekarang bab 2. Iya, Wow, gede bab. tapi belum ini ya. Belum mantep bab 2-nya. Kayak, ya karena terseok-seok ya dengan pekerjaan dan kawan-kawan. Saya izin share screen ya, Miss ya. Mau silakan.
Oh ya, Mister terkait kemarin yang bab satu, yang terkait prasurvei itu, Ya. jadi setelah saya baca ulang sebenarnya sebenarnya itu bergantung dari pertanyaan-pertanyaan itu sih. Jadi nanti mari kita pertimbangkan di akhir aja. Oke, Miss, ini bab 2 terkait landasan metode. Iya. Oke, sebentar. Ini ada beberapa japri ke Miss yang WA. Mungkin kalian juga ada yang nanya tentang contoh. Nah, ini Miss sudah dapat kabar dari Ibu Dokter Silvana. Besok itu bakal ada pertemuan ya, pertemuan dosen. Oh, kirain dengan mahasiswanya, ternyata enggak, dosennya aja. Nanti katanya akan diberikan contoh-contoh template dan lainnya. Nanti kalau Miss sudah dapat, nanti Miss share di grup WA ya. Oke, silakan Ya, landasan Miss. metode variabel transformasi digital. Coba-coba judulnya teh apa? Jom Mas ini lupaan we. Oke, judulnya adalah Mm-mm. Pengaruh Transformasi Digital dan Dukungan Organisasi Terhadap Motivasi Pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Balikpapan. Sip, sip. Berarti 3 ya aman ya. Duh. Ya, insya Allah aman, Miss. Oke. Hmm. Mana? Hmm. Lewat. Variabel transformasi digital. Oke, next, next. Next. Wait, wait. Program siap. Oh, itu sebelum Cortex. Oke, next. Cortex itu sebenarnya nama dari program PSIAP itu. Oh, nama Cortex siap itu Cortex aplikasinya, gitu. ya, tapi programnya itu Hmm. sebenarnya PSIAP itu, Miss. Oke, oke. Next. Oke, ini konsep perubahan digital dimensi utama ini teori dari siapa? Yang mana, Miss? Yang ini perubahan digital memiliki 4 dimensi utama. Ini, Sebenarnya ini kalau misalkan dari apa namanya transformasi digital sendiri tidak memiliki apa namanya istilahnya Miss teori yang baku ya sebenarnya ya tidak ada teori tunggal hmm, sehingga sebenarnya ini tuh kayak adopsi-adopsi dari ini Miss dari siapa namanya penelitian Astuti et al sama Satya Prasetya et al. bentar. Jadi landasan hukum yang saya pakai untuk transformasi digital ini lebih ke apa ya aturannya lebih ke aturan terkait yang kayak tadi Perpres, kemudian SPBE, Oke, Visi kalau Indonesia Astuti Digital ini itu. siapa? Gimana, Miss? Astuti ini siapa? Waduh, saya belum ngecek lagi, Miss, siapanya. Belum kenalan juga. Maksudnya dia itu, ini kamu jurnalnya dari Astuti atau dia Astuti itu penulis bukunya gitu loh maksudnya. Jurnalnya. Jurnalnya. Nah, berkenaan dengan jurnal dan buku, tadi kan Miss bahas tentang penulisan daftar pustaka ya. Nah, ini kan di atas nomor 13. Kenapa ini jadi satu? Ya, Miss, ini nomornya saya belum perbaiki kembali. Ah, Karena kan kemarin, gitu. yang penting kayak, oke, aku masuk-masukin dulu, gitu. Oke, oke. Oke, ya, misi Karena tadi, misal ya, ya, Miss ngecek. Berarti ini dari jurnal perubahan 4 dimensi utama perubahan digital ini dari jurnal Asuti gitu. ya betul, Sedangkan mengadopsi dari situ. ini transformasi digital dapat meningkatkan motivasi ini dari jurnalnya Sabta Prasetya. Beda, Miss. Aku nggak. Kok Satya Prasetya yang ini? Oh, ini tuh titik. Ya Allah, ya, ya, ya. Iya, Oke. Berarti ini dari jurnalnya Sabta Prasetya. ya, Oke. nah Kamu ini. udah baca jurnalnya? Belum semua, Miss. Baru kayak intinya hasilnya apa dulu, gitu. Nah, gini ya. Siap, siap. Dicek juga di jurnal itu, bisa saja Astuti atau Sabta ini juga mengutip dari buku. Bisa saja ini tuh teori, Oke, siap, ya, Miss. gitu loh. Jadi
Jadi gini, memudahkan nih kita pakai AI nih. Ya, Miss juga paham, pakai AI nih, keluar jurnal. Nah, nanti dari AI itu kan saya keluar 20 jurnal, kamu ambil 5. Ya, nggak usah baca 20-20-nya. Nah, kan jurnal tuh nggak panjang-panjang. Baca Ya, tuh yang ya, nanti dari situ kan ada yang kamu ambil nih. Kayak ini nih, ada 2 jurnal nih, berarti yang kamu ambil. 2 aja yang dibaca. Nanti kamu baca nih yang berkenaan dengan ini. Oh, di sini tuh di jurnal Asdot itu perubahan digital itu ini tuh dari buku atau dari mana atau dari teori atau dia hasil penelitian dia gitu misalnya gitu ya. ya. Nah, jadi kamu baca biar apa? Biar supaya nanti kalau kamu nulis nih, kamu nulis Turnitinnya nol karena kamu nggak niron ya gimana niron bahasa Sunda apa ya tidak meniru tapi kamu paraphrasing yang sudah kamu pahami gitu ya. Oke, siap, Miss. Siap ya, next next. Ya, ini semuanya memang belum, makanya saya tadi bilang belum siap, belum mantap karena belum cek lagi jurnalnya. Gak apa-apa tapi kan minimal kamu tinggal baca aja ya udah dapet kan jurnalnya Ya, udah ada gitu aman. ya, Terus ini dukungan organisasi ini dari buku berarti Eisenberger tuh iya, Miss. buku ya kalau nggak salah teori ya. Teori kalau yang ini. Oke. Hmm. Oke, next. Nah, ini laporan DJP itu yang tahun berapa? Tahun 2024. Oh, yang terbaru gitu. Iya. Oke, oke. Oke, next. Gawai. Kamu pakai teori mama. Motivasinya teori apa? Mau lihat ke atas dulu. Self-determination, SDT. Psikologis. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, ya. Boleh-boleh. Next, next. Ini aja. Untuk motivasi ini tambahin ya. Maaf, ke atas lagi. Untuk motivasi kerja, kamu cari teori motivasi. Jadi gini, orang yang maaf, orang miskin misalnya, dia kan termotivasi untuk dapat uang. Yang penting bisa makan, betul? Itu Ya, teori yang Maslow ya, yang Maslow ya, Abraham Maslow. yang paling banyak dipakai. Nah, itu dia hanya perlu buat makan. Udah. Untuk yang sudah kerja, kayak kalian nih, sudah kerja, uangnya sudah lebih dari cukup. Bukan untuk makan kan, tapi self actualization. Ya, Motivasinya adalah aktualisasi diri. Sama dengan ketika kerja pegawai. Pegawai baru masuk, mungkin motivasi pertamanya gaji. Betul, yang penting digaji udah, gaji. Pertama masuk pasti kalian gitu. Setelah udah lama bekerja, motivasinya pasti berubah toh. Karyawan yang baru masuk dengan yang udah 5 tahun bekerja, betul? Motivasinya berubah ya. Nah, motivasi kerjanya kalau intensif biasanya untuk karyawan yang baru, yang baru. Yang lama juga pasti cuma lebih ngaruh ke yang baru. Nah, kalau yang lama biasanya mereka pengennya yang lebih lagi yaitu promosi. Kan nggak mungkin 10 tahun stuck di tempat yang sama gitu ya. Walaupun dikasih intensif tetap aja kan dia butuh posisi. Betul. Nah, nanti di tingkatan atas nih kayak direkturnya atau kepala dinasnya, dia bukan mau intensif atau promosi lagi, dia udah self actualization, dia perlu prestis, perlu penghargaan, pengakuan, self.
Jadi apa? Nah, jadi motivasi pegawai itu berbeda di tiap tingkatan. Nah, untuk ini kan pegawainya tuh di bagian pelayanan ya, Ya, Miss. pelayanan. Berarti biasanya masih baru-baru kan, masih muda ya. Eh, Benar nggak? enggak semuanya pelayanan ding, Miss. Ada yang di pengawasan sama pemeriksaan juga satu kantor. Oh, Jadi kalau ah, kantor pelayanan pajak itu tidak hanya melayani oh, tapi kayak ada kali kali potensi juga. ya betul. Berarti nanti hasil hasil kamu nanti pasti banyak beragam. Karena kan ini tentang intensif ya. Untuk yang muda-muda pasti nilainya tinggi nih, intensifnya ngaruh banget gitu. Pasti ngaruh banget. Untuk yang udah mulai lama kerjanya ngaruh tapi mungkin tidak setinggi yang awal. Nanti bagus sih sebenarnya nanti jadi hasil penelitian kamu tuh nggak sama gitu berbeda. Berarti kan benar gitu penelitiannya. Cuman ini kamu jelasin lebih lanjut di motivasi nggak boleh cuma segini. Kamu jelas ya yang tadi Miss bilang jangan nanti WA Miss tadi bilang apa jangan. Tapi ini ada di YouTube ya nanti Miss rekam masukin ke YouTube sih tapi di share di Adbing ya kalau nggak salah Miss belum yang minggu kemarin udah ada tapi belum. Nanti bisa dilihat rekamannya ya. Jadi dijelasin gitu tentang motivasi itu. Kalau kamu bisa jelasin itu nanti ketika sidang, oh udah. Ah, artinya kamu paham gitu tentang penelitian kamu tuh paham tentang ini itu. Jadi penguji itu sebenarnya ya ini buat semuanya ya, ini cuman jangan bilang-bilang ya. Nah, biasanya kalau sidang itu kita tuh bukan mau, wah itu dihitungnya bener nggak misalnya skala Likert-nya. Bukan itu sebenarnya tujuan utamanya, tapi paham nggak eh, penelitian kalian tuh apa gitu. Nah itu kalau yang udah paham mah ditanya-tanya digalak-galakin pas sidang itu formalitas doang nilainya mah bagus ya biar kalian semangat gitu. Oke, next next selanjutnya variabel apa? Udah, Miss. Oh Udah udah. tiga. Oh Mm-mm. ini penelitian terdahulu ya. Iya. Yang tadi ya yang siapa Tri ya itu gap gap itu maksudnya penelitian terdahulu ya. Oke, ya boleh. Ini nanti saya cek kembali, Miss, isi-isinya. Hmm. Sebenarnya ngecek isi ini tuh buat apa sih? Buat nambah teori kalau kamu pas lagi ngecek ini teorinya cocok gitu loh. Ya. Tinggal pakai deh gitu. Oke, next. Kita work. Emang berapa sih? 10. Tidak ada ketentuan sih, Miss. Ah, Cuman kalau di bimbingan sebelumnya, kebetulan bapaknya menghendaki paling tidak 10 10. Ya udah. 10 jurnal. Ya udah bagus Bapak, good. Next. Kerangka regulasi wait. SPBRT apa itu SPB? Ini yang sudah dijelaskan di awal, yang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oke oke iya iya. Oke, next. Berarti sampai sekarang Cortex tuh masih uji coba. eh Kalau 2024 tuh memang uji coba, Miss. Tapi kalau 2025, kita kan belum dapat laporan kinerja yang 2025 karena Ah, belum berakhir. Tapi kalau misalkan iya. implementasinya sebenarnya 2025 awal sudah Dilakukan. diimplementasikan. Ya, Oke oke oke. Oke. Kenapa disebut mega proyek? Oh, karena ke se-Indonesia gitu. iya, Miss. Ini kan salah satu mega proyek ya, berarti Kenapa ketawa? Tahu. gede banget nilainya. Berapa sih dananya bikin Aduh, kota? lupa, Miss. 2 T-an apa lebih ya? Berapa sih? Triliun? Iya, Miss. Mahal amat. Kan cuma aplikasi. Iya, makanya. Mari kita tunggu. Ah, curiga ini mah. Oke, next. Iya, makanya lagi di audit juga, Miss.
Oh iya, oh. Mm-mm. Ah, ya mah. Suudon misalnya pemerintahan. Allahu Akbar Charlie, Allahu Akbar. Itu kucing. Mereka, oke. Hipotesisnya coba next. Transformasi, ya, komunikasi. Iya, dukungan organisasinya berupa apa tadi lupa. Maksudnya, Miss? Isian-isiannya. Di teorinya. Dia ada dukungan atasan, kemudian ada pelatihan. Sebentar. Hmm. Ini, Miss. Hmm. Dimensinya dukungan atasan langsung, keadilan dan kebijakan oleh organisasi, ketersediaan sarpras, sama pemberian penghargaan. Hmm. Kan judulnya pengaruh intensif dan dukungan organisasi kan. Gimana, pengaruh apa? Du- Transformasi digital, Miss. Oke, pengaruh pengaruh insentif dan transformasi digital terhadap Maaf, Miss, motivasi. transformasi digital dan dukungan organisasi. Apa Pak ulang? Pengaruh Transformasi digital, digital, pengaruh transformasi digital dan ya. dukungan organisasi terhadap motivasi. Intensifnya yang mana? Nggak ada intensif, Miss. Astagfirullah. Itu tadi punya Jun ya? Astagfirullah. Ya Allah otakmu. Makanya saya jadi kayak, Allah Akbar. oke. Maaf, maaf, maaf. Nah, dukungan. It's Sorry, okay, Pak. Miss. Tadi kan Allahu Akbar. Maaf ke atas lagi, coba ke atas, coba ke atas. Ya Allah, otakmu ngeheng. Ah, iya, 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 iya. Oke, oke, good. Sip. Ya, betul. Udah. Oke, next. Oke. Next. Kebanyakan lihat. Belum yang di Ini WA. tinggal bikin gambarnya aja. Nah, Belum tak bikin. digital juga masih pegawai. Ah, iya, motivasinya. Oh iya ya, kerangkanya digambarin X ya gitu ya. Oke, siap, Miss. Heeh. Oke. Terus, oh udah bab Udah, tiga. Miss. Iya, optikanya minggu depan. Ya, tapi bab 2-nya itu ya tadi tambahin teori, Iya, beberapa teori sama iya, siap, Miss. jurnalnya dibaca ya. Bisa Oke, lah dulu ya. 2T loh, 2T. ya, Bismillah. 2T tapi error wae kumaha tuh. Di sini ada pajak, bea cukai. Aduh, kalau kalian bersatu bahaya ini. Data-data rahasia semua. Bentar. Makanya Ya. butuh e-risetnya, perizinan e-riset itu, Miss. Oh iya ya. Betul. Bentar, siapa yang belum ya? Jun, Tri udah. Denny ya? Denny baru masuk ini. Halo, Denny. Denny. Lah, Denny-nya kemana? Coba ada yang kenal sama Denny. Denny, mau share gak? Izin, Miss, ini yang Denny yang BA yang katanya shift malam cuma bisa mendengarkan itu, Miss, yang di WA. Oh iya, dua. Oke. Ya, Rastra lagi umroh ya. Denny lagi kerja. Luar biasa. Ya sudah, sebelum kita akhiri, oh Lili udah sudah menyerah. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Maaf. Oh ya, selama bimbingan ini Miss nggak ngecek kerapihan penulisan ya, masih substansi isi ya. Nanti kalau udah beres sampai bab 5, udah beres isi, maksudnya substansinya sudah benar, baru nanti kita cek kerapihan penulisan, huruf, font dan lain-lainnya. Ya, jadi tadi ada salah-salah apalah itu eh, tidak Miss iniin karena itu mah nanti. Yang penting isinya dulu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, eh apa namanya? On cam dulu, harus difoto dulu laporan. Ya, yang bisa on cam bisa. Dah ini semuanya ini dengan semua. Senyum atau Tri senyum dulu. Tri baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. eh Kalau nanti ada tambahan atau apa silakan WA Miss aja. Insya Allah dibalas. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.